Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji LPTK UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Ika Rianti. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDIT Azizah Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 251041812129. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 2 dengan materi ketentuan sholat fardu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inni bi khair. Good morning my students. Good morning, my teacher. How are you today? Oke, Ana Ustazah, alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran PAIBP hari ini. Oke, sebelum mulai belajar, Ustazah mau absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir ke sekolah? Raja, Hasbi, sama Ryan ya. Kenapa mereka nggak masuk? Sakit. Oke, Ustazah centang dulu ya. Oke, kalau ada teman yang sakit, maka harus kita doakan. Semoga teman-teman kita yang sakit lekas sembuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Dan kali ini dimohonkan kepada ketua kelas kita, Ananda Aston, untuk maju ke depan memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan Aston, bantu Ustazah untuk memimpin doa. Yang lain siap untuk berdoa ya nak ya. Yuk. Istidadan liddu'a Al-julus irfa'u aidiyakum bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Syukron Kak Aston, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, kita mulai pembelajarannya ya nak ya. Sebelum mulai seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Nah, pada pagi hari ini lagunya adalah lagu Garuda Pancasila. Bisa? Semuanya hafal? Oke, kita mulai ya. Keluarkan suara semangatnya, oke? Garuda Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Selanjutnya Ustazah akan memasuki pembelajaran. Untuk itu anak Ustazah siap-siap duduk yang tenang. Keluarkan dulu buku PABP-nya di atas meja beserta perlengkapan alat tulisnya. Ya, oke. Ustazah mau ngecek dulu apakah tempat duduk anak Ustazah sudah rapi, apakah ada sampah-sampah di bawah meja. Oke, coba dicek dulu kondisi di tempat duduk masing-masing nak. Sudah semua menyiapkan alat tulis dan bukunya?
Sudah, oke. Kalau sudah, mari sama-sama kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, Ustazah mau cek semangat anak Ustazah dulu. Kira-kira kelompok 1, 2, 3, kelompok mana nih yang paling semangat? Coba semuanya, tepuk. Tepuk semangat ceria. Oke. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Bujuk. Ma. Aha aha. Ma. Aha aha. Masya Allah, barakallahu fikum. Semuanya semangat. Oke. Hari ini kita masuk bab keempat tentang materi ketentuan sholat fardu. Kalau kemarin masih ingat nggak kita belajar apa di bab 3? Ayo. Apa? Raise your hand. Jangan ramai-ramai. Satu-satu nak angkat tangan. Apa Patan? Tentang peduli, pintar. Apa Aston? Tentang jujur, pintar. Apa? Jujur dalam berkata baik. Apa Zegisha? Berkata baik. Apa Bening? Tentang apa di bab 3 yang Bening ingat pembelajaran kemarin? Apa? Berkata sopan. Masya Allah, di bab 3 itu kita belajar tentang akhlak terpuji, berkata yang santun, berkata yang jujur, bersikap yang baik. Nah, sekarang anak Ustazah masuk di bab 4 tentang ketentuan sholat fardu. Sebelumnya, lihat dulu video yang Ustazah tampilkan. Nih, coba anak Ustazah lihat. Kita akan belajar materi keempat tentang sholat, yaitu rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan. Silakan disimak dengan baik, nak. Disimak dulu ya. Jika kita meninggalkan salah satu rukun sholat, maka ibadah sholat kita tidak sah. Nah, apa saja rukun sholat itu? Rukun sholat apa saja? Coba dilihat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri atau kiaman ya, berdiri. Duduk. Gak apa-apa. Coba disimak dulu, diperhatikan dulu. Setelah nonton videonya baru bertanya nanti ya nak ya. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kelima, rukuk dengan tumanina atau diam sejenak. Yang keenam, i'tidal dengan tumanina. Tumak ninah itu artinya dengan khusyuk, dengan tenang. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumanina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Nanti lihat dulu videonya, nanti baru Patan bertanya ya. Tasyahud akhir dengan tumanina. 10, baca tasyahud akhir. 11, membaca surah Nabi ketika tasyahud akhir. 12, memberi salam yang pertama sambil memalingkan muka ke arah kanan. 13, menertibkan rukun. Artinya meletakkan rukun pada tempatnya menurut susunan yang telah ditentukan. Oke, sudah melihat video yang Ustazah tampilkan barusan? Sudah. Sekarang Ustazah akan memberi pertanyaan yang berdasarkan video yang anak Ustazah tonton. Tadi yang dilihat videonya tentang apa? Tentang rukun sholat. Rukun sholat tadi apa? Urutan, gerakan. Dimulai dari apa? Niat sampai diakhiri. Diakhirin apa kalau sholat? Salam. Oke, sekarang sampai sini setelah melihat video yang Ustazah tampilkan, ada yang mau bertanya? Raise your hand. Ayo, Patan tadi mau nanya, silakan, nggak apa-apa nanya. Oh, sudah paham. Yang mana yang Patan belum paham tadi? Kenapa sholat harus tenang? Mengapa sholat harus tenang? Coba, kenapa sholat harus tenang? Kalau sholat lagi ribut, nyaman nggak sholatnya? Enggak. Khusyuk nggak sholatnya? Dapat pahala tidak?
Nah, berarti kenapa kita harus sholat dengan tenang? Supaya ibadah kita diterima oleh. Pertanyaan yang cerdas untuk Patan, Ustazah kasih bintang ya untuk Patan ya. Di sini ya Patan. Ustazah akan menyampaikan materi melalui PowerPoint. Nah, lihat di sini. Dari video yang Ustazah tonton tadi, Ustazah akan menyampaikan poin-poin penting berdasarkan video tadi. Tuh. Tadi Ustazah sudah langsung melihat cara atau rukun sholat. Sebelum itu ada yang tahu tidak apa arti sholat? Sholat itu apa artinya nak? Sholat artinya doa. Apa arti sholat? Doa. Kenapa dikatakan doa? Karena dari awal kita melaksanakan sampai akhir itu semuanya berisi doa, bacaan semua. Dimulai dari takbir sampai diakhiri salam. Ustazah ulangi sekali lagi. Apa arti sholat? Doa. Itu secara bahasanya. Kalau secara umumnya, sholat artinya yang diawali dari niat, takbir sampai diakhiri salam. Nih, sholat fardu itu yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui ada berapa? 5. Coba bantu Ustazah sebutkan yang pertama. Subuh. Oke, coba semuanya. Tepuk sholat. Sholat zuhur. Sholat isya. Oke. Jadi harus rajin sholat 5 waktu. Nih, anak Ustazah tadi sudah menyebutkan melalui tepuk ice breaking, tepuk sholat. Jadi jenis-jenis sholat tadi ada 5. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat yang jumlah rakaatnya 3. Sholat apa? Maghrib. Sholat yang jumlah rakaatnya 2. Subuh. Oke, nah coba dilihat di depan. Syarat wajib sholat ada 3. Bantu Ustazah sebutkan. Yang pertama, kalau sholat tentu harus orang Islam. Berakal sehat, dia harus sehat jasmani dan rohani. Baligh maksudnya sudah melewati batas dewasanya. Selanjutnya syarat sah sholat. Nih, coba bantu Ustazah sebutkan. Syarat sah sholat yang pertama, suci dari. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nih, syarat sah sholat. Coba, ketika kita mau sholat, kita harus mengambil wudu. Kalau kita tidak ngambil wudu, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak. Sama halnya dengan urutan gerakan sholat. Urutan gerakan sholat itu, kalau kita tidak melaksanakan sesuai urutan, maka sholatnya juga tidak sah. Selanjutnya, nih rukun sholat tadi ada niat, takbiratul ihram, ada apa lagi nak? Kemudian, lalu yang kelima, ruku, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Oke, yang ke-9 tasyahud, yang ke-10 salam, yang terakhir tertib. Jadi yang terakhir harus tertib. Makanya kalau sholat harus berurutan, ya. Tertib itu artinya berurutan. Nih, niat dalam hati melaksanakan sholat. Jadi niat itu bacaan kita. Misalkan kita sholat subuh, usolli fardhos subhi ataini mustaqbilal qiblati adaan kita Allah. Selanjutnya, anak Ustazah tadi sudah menonton video dan sudah Ustazah jelaskan secara singkat. Nih, di tangan Ustazah ini ada poster papan bimbingan sholat ringkas. Sama ya, yang pertama tadi apa dia? Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, dia membaca doa
Iftitah dan Al-Fatihah. Kemudian dia ini apa namanya kalau gambarin? Ruku. Kalau yang ini pintar. Kalau yang ini sujud. Selanjutnya, Ana Ustazah sudah menonton video yang Ustazah tampilkan, kemudian ada materi yang sudah Ustazah sampaikan dan melihat langsung poster yang sesuai dengan materi kita, yaitu ketentuan sholat fardu. Selanjutnya, Ustazah akan membagi kalian beberapa kelompok dan ini Ustazah pilih kelompok Zegisha kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Are you ready? Di sini Ustazah punya kartu sholat. Nih, Ustazah punya kartu sholat. Nanti Ustazah akan bagikan. Anak Ustazah diberi waktu 2 menit untuk menyusun kartu sholat di kertas karton yang sudah Ustazah siapkan. Nanti anak Ustazah tinggal diurutkan. Ini kerja sama, kerja kelompok. Maka kerjakan bersama-sama. Nanti setelah melakukan kerja kelompok, menyusun papan urutan gerakan sholat ini, anak Ustazah lakukan mengerjakan dengan LKPD. Nih, sekarang Ustazah bagi kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Nih, yang acak ya. Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Kerjasama. Oke, siap. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok Zahra boleh maju ke depan. Dipegang bersama-sama. Alhamdulillah proyeknya ke sini. Masya Allah. Sini nak. Kita harus berani tampil ke depan. Meskipun masih kelas 2, masih kecil-kecil, tapi anak Ustazah harus punya jiwa berani. Yang lain, teman-teman yang lain harap tenang, perhatikan dengan baik. Teman-temannya mau presentasi, menjelaskan urutan sholat yang sudah mereka susun. Kira-kira sudah benar nggak? Sambil dicek ya, sambil dicek. Teman-teman yang lain lihat apakah sudah benar. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan urutan tata cara pertama apa? Jelasin Mbak. Kelompok 2 akan membacakan tata cara sholat. pinter. Yang pertama apa itu? Astan Bilal Rakib. Kemudian apa lagi? Kami Dari kelompok 3 akan merepresentasikan tentang tata cara sholat. Masya Allah. Pertama membaca niat, kedua takbiratul ihram, Pinter. surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Silakan duduk. Masya Allah, good job. Tadi setelah Ana Ustazah menyampaikan presentasi, membuat proyek, mengurutkan gerakan sholat dari kelompok 1, kelompok 2 sampai ke kelompok 3, semuanya benar. Good job semuanya. Berarti Ana Ustazah paham dalam tata cara atau urutan dari gerakan sholat. Coba, kalau kita sholatnya tidak tertib, tidak berurutan, maka sholatnya akan sah atau tidak? Sah ya? Sah? Tidak sah. Itu fungsinya bahwasanya kita harus tahu urutan dari gerakan tata cara sholat. Pahim tuh? Terakhir, refleksi. Kalau tadi mengerjakan berkelompok 2 menit, terakhir refleksi 1 menit. Oke? Silakan. Ijlis tertib. Sini proyeknya dikumpul dulu. Sekarang kalau tadi nyusunnya secara berkelompok, sekarang Ustazah Ika mau lihat apakah setiap individu atau setiap anak di kelas ini memang benar-benar paham atau hanya karena berkelompok ngerjainnya bareng-bareng. Ini sendiri-sendiri, tidak boleh saling melihat jawaban teman. Anak Ustazah hanya menuliskan angka. Waktunya hanya 1 menit ya. Oke, nih sayang, silakan anak Ustazah
ditulis nama dan kelasnya. Nggak usah di buku sayang, di sini aja nggak apa-apa. Karena ini ada refleksinya, maka ada refleksi secara pemahaman. Iya sayang, langsung tulis. Saya belajar bahwa sholat harus dilakukan dengan apa tadi? Oke, yang pertama mengenai pemahaman materi. Yang kedua, Ana Ustazah boleh mengekspresikan hal apa yang paling saya sukai dalam proyek ini. Jelaskan mengapa Ana Ustazah suka dengan proyek ini. Kalau sudah selesai mengerjakan refleksi dari LKPD yang sudah Ustazah berikan, terus menuliskan refleksi hari ini, maka kita akan sampai di pembelajaran kita yang terakhir. Sebelum Ustazah tutup pembelajarannya, simak dulu ice breaking biar memperkuat pemahaman Ana Ustazah dalam memahami urutan gerakan sholat. Terima kasih ya. Tuh, Ana Ustazah lihat dulu ke depan, kita nyanyikan sambil melihat layar proyektor. Bisa? Bisa? Pahim tuh? Mulai ya. 1, 2, 3. Ini namanya. Lalu bersedekap, kita baca Allahu Akbar, ini namanya bangun dari ruku. Allahu Akbar, ini namanya sujud, bangun dari sujud, kita duduk iftiraz. Allahu Akbar, kita sujud kembali. Nah, tetap duduk di tempatnya sayang. Kita ucapkan Assalamualaikum. Pintar. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, hebat. Oke, terakhir kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau raise your hand tentang pemahaman yang didapat kita belajar apa saja hari ini? Raise your hand. Siapa? Raise your hand. Oke, ke depan Azima, sini. Tuh, apa yang Azima dapatkan tentang pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar apa saja? Tentang apa? Urutan sholat, apalagi? Niat sholat, apalagi? Rukun sholat, pintar, apalagi? Ice breakingnya tepuk apa tadi ya? Semangat sholat. Tepuk untuk semangat sholat. Oke, tepuk tangan buat Azima. Syukuran kasihan sayangku, silakan duduk. Oke, jadi Ana Ustazah, materi kita hari ini adalah tujuannya mengenalkan Ana Ustazah dengan sholat Ada berapa tadi sholat fardunya? Suara siapa itu ya? Pintar. Ada 5. Yang pertama apa? Lanjut yang kedua. Pintar. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Bisa. Tadi ketika sholat itu secara bahasa artinya apa? Doa. Kalau secara umum apa artinya sholat? Dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sampai sini pahim tuh? Tadi Ana Ustazah bikin proyek apa sih? Membuat gerak urutan tata cara sholat. Oke, terima kasih Asta dan anak-anak Ustazah. Oke, karena pembelajaran kita sudah berakhir, materi kita juga selesai. Untuk minggu depan, Ijlis tertib. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktik mengerjakan sholat fardu. Bisa. Nah, untuk itu semuanya silakan buku-bukunya dimasukkan dulu di dalam tas. Marilah sama-sama kita melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil. Oke, silakan kepada Ananda Aston, Bapak Ketua kelas kita untuk memimpin doa. Ya, kita baca doa pulang dulu ya. Yuk semuanya. Istidadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stauda'na kama alam tanahu fardudahu ilaina indah hajatina walatun sinahu ya rabbal alamin rabbana. Tangannya diangkat. Tina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.